Ya pemirsa, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki serta industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2024 ini. Dan secara berturut-turut pertumbuhan kedua subsektor mencapai 5,9% dan juga 2,64% pada periode tersebut. Industri tekstil tumbuh positif pada triwulan pertama tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh mencapai 5,9% year on year dan 2,64% year on year untuk industri tekstil dan pakaian jadi pada periode tersebut. Peningkatan performa ini turut menggerek kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 19,28%. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki atau ITKAP, Kementerian Perindustrian, Adi Rahmanto Pandiangan mengatakan pertumbuhan positif industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki disebabkan oleh permintaan luar negeri dan domestik yang masih kuat. Adapun pada triwulan pertama tahun 2024, permintaan luar negeri untuk produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki mengalami peningkatan volume, yaitu sebesar 7,34% untuk produk tekstil, 3,08% untuk pakaian jadi, dan 12,56% untuk alas kaki. Meski demikian, di tengah catatan positif industri tekstil, emiten garmen dan tekstil, PT Pan Brothers Tbk atau PBRX mencatat pengurangan tenaga kerja pada kuartal 1 2024 sebanyak 715 pekerja, menjadi 24.459 orang dari sebelumnya 25.174 karyawan pada akhir 2023. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal guna merampingkan sisi operasional. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekspansi industri tekstil versus ancaman PHK massal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat pagi Pak Redma. Pagi Mas. Baik, salam sehat Pak Redma. Alhamdulillah sehat Mas, sehat. Baik, terima kasih dan kita juga sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Redma, selamat pagi Pak. Ya. Baik, terima kasih juga atas waktunya ini. Kita langsung saja ke Pak Redma. Tadi sudah disampaikan data dari BPS, justru ekspansi yang terjadi di industri. Tadi ada alas kaki termasuk juga di industri tekstil begitu. Nah, seperti apa sih kondisi dan perkembangan realnya saat ini untuk industri tekstil dari kacamata Pak Redman? Ya, kalau tumbuh sih memang tumbuh ya. Artinya kalau kita melihat data kan memang terjadi pertumbuhan ya, meskipun pertumbuhannya juga sekitar 2% gitu ya. Tapi realita di lapangannya memang ada sedikit pertumbuhan karena ini dipacu oleh late order ketika lebaran. Jadi ketika lebaran kemarin itu kalau kita flashback itu kan banyak barang-barang impor sebetulnya. Tetapi ketika diberlakukan Permendag 36 yaitu Permendag 3 tahun 2024 yang di bulan Januari direvisi. Itu kan mulai berdatangan order-order dari dalam negeri ya, terutama dari dalam negeri, dari domestik. Karena memang yang jasa titipan, yang barang kiriman itu tertahan ya dengan adanya Permendag kemarin itu ya. Jadi order ke IKM cukup banyak meskipun di akhir kuartal 1 nih. Jadi efektifnya mungkin hanya sekitar sebulan lah itu mulai ada order tambahan gitu ya. Nah, ekspor pun juga mulai, kalau kita lihat datanya ada sedikit pertumbuhan ya, terutama di bulan Januari sekitar 100.000 US dollar ya per bulan ya di data di bulan Januari. Jadi memang pertumbuhan itu ada karena tapi kalau masih sampai kepada periode ekspensif saya kira ya belum ya, karena memang ini kan mengutilize yang idle beberapa, karena kita lari mulai dari negatif, karena di 2023 kan pertumbuhannya sepanjang tahun negatif gitu. Jadi low base effect begitu ya, berarti ya kalau kita lihat begitu memang dampak dari pertumbuhan negatif sebelumnya, jadi memang jadi tinggi lah kesannya begitu kalau kita lihat pertumbuhannya. Betul. Baik. Betul. Tapi kalau kita bandingkan di normal ya belum nyampe ke normal.
Nah, ini Kementerian Perindustrian mengklaim bahwa pertumbuhan positif industri tekstil, pakaian jadi dan juga alas kaki disebabkan oleh permintaan luar negeri dan juga domestik yang Iya. masih kuat. Ini benar tidak memang ada pertumbuhan demand yang kuat begitu dari dalam negeri? Kan kemarin sempat ada pelemahan daya beli, kemudian masih dihantam lagi produk-produk impor ilegal begitu. Ini seperti apa nih Pak Redma? Iya, memang kalau di dalam negeri tadi ya, karena memang ada momentum Lebaran, itu lumayan mendorong permintaan. Kalau Oke. di luar negeri, kalau kita melihat datanya juga sebetulnya dari dunianya pun ada sedikit peningkatan ya. Oke. Udah mulai pulih gitu dari sisi permintaan. Mungkin bukan di Uni Eropa, bukan di Amerika Serikat, tapi kayak semacam di Timur Tengah gitu ya, di Amerika Selatan, di beberapa negara, nggak semua negara, tapi terutama di Timur Tengah dan di Asia terutama juga di Asia Tenggara itu permintaannya cukup kuat gitu ya. Jadi saya kira memang di sana masih ada pasar yang bisa kita masuki. Baik, kita ke Pak Timbul Siregar begitu. Dengan tadi Ya. beberapa data tadi yang sudah disampaikan, pertumbuhannya masih ada 2%-an lah kalau kita lihat industri tekstil. Kemudian Pak Redma juga sudah menyampaikan kondisi realnya lebih kepada low base effect begitu ya pertumbuhan yang terjadi saat ini. Nah, dari sisi ketenaga kerjaan Anda melihat bagaimana dengan kemarin banyak sekali PHK massal yang terjadi di industri tekstil. Kemudian apakah tadi dengan tren ekspansi yang terjadi terkorelasi juga dengan serapan tenaga kerjanya sendiri atau ancaman PHK massalnya masih tetap ada? Ya, jadi tentunya pertumbuhan itu yang memang baik ya, tetapi kembali bahwa dunia industri tekstil, produk tekstil ini juga diperhadapkan pada era padat modal, padat teknologi ya, Oke. yang memang juga harus kita akui, kita nggak bisa seperti yang tahun 80-90 dengan model padat karya gitu ya, yang memang banyak menyerap itu dulu. Tapi sekarang kan diperhadapkan pada kemajuan teknologi sehingga memang bisa tumbuh positif, tapi juga bukan berarti berkorelasi terhadap pertumbuhan lapangan kerja yang memang mungkin tumbuhnya juga tidak terlalu signifikan karena akan berkaitan dengan peralihan ke teknologi ya, sehingga memang dari padat karya ke padat modal. Dan kemudian juga memang tentunya pekerja-pekerja yang di tekstil dan produk tekstil ini juga kan relatif lebih banyak ke arah yang hubungan kerja yang outsourcing dan PKWT, apalagi dengan Permenak PP 35 ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. PKWT kerja kontrak ini kan diperpanjang menjadi 5 tahun berkali-kali dioperasi. Nah, jadi artinya ini menjadi sebuah hubungan kerja yang relatif variabel yang memang bisa menjawab order dari luar maupun dari domestik, sehingga dia tidak menjadi sulit bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Jadi ada order yang tinggi ya bisa dia kontrak lagi. Ketika menurun ya bisa menjadi di PHK dan sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah ritme kerja industri yang memang berbasis pada teknologi nantinya dan menurut saya memang didukung oleh regulasi pemerintah dengan PKWT atau outsourcing tersebut. Jadi memang kalaupun terjadi PHK ya mungkin saja, dan itu menjadi hal yang mungkin ke depan ketika ordernya naik ya akan membuka lapangan kerja lagi dan itu akan menyerap pekerja-pekerja kita. Nah, tentunya memang kita harapkan pekerja-pekerja yang mengalami PHK juga ataupun yang masih existing harus meningkatkan skill untuk bagaimana bisa beradaptasi dengan kemajuan industri dengan berbasis teknologi ini. Nah, ini yang harus dijawab oleh pemerintah sehingga industri tekstil, produk tekstil dan sebagainya itu masuk. SDM kita sudah siap, tidak lagi nanti mereka berpikir dan sebagainya, nggak siap saya mau ke Vietnam aja dan sebagainya. Nah, ini kan juga terkait bagaimana produktivitas sekarang ini kan juga harus benar-benar bisa dijawab oleh skill yang mumpuni gitu ya. Dan tenaga kerja kita harus siap untuk itu. Nah, jadi memang proses PHK dan rekrutmen itu akan terus bergulir seperti variabel saja terkait dengan nanti order dan dari luar maupun domestik. Nanti mungkin sebentar lagi ada sekolah masuk ya, ada seragam baru dan sebagainya, ada
mungkin kebijakan seragam pramuka yang baru bagaimana. Kan itu juga kan menjadi pemicu terkait dengan order yang diterima oleh industri tekstil seperti Baik, itu. Pak Timbul, kita tahu ada emiten garment dan tekstil begitu ya, PT Pan Brothers Tbk begitu yang mencatat pengurangan tenaga kerja pada kuartal 1 tahun 2024 ini sekitar 700-an pekerja ya. Dan ini seperti apa sih? Memang tren dunia kerja di industri tekstil sudah berubah atau bagaimana? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan ini terkait dengan industri tekstil juga yang ekspansif tapi juga dengan masih dihantui dengan ancaman PHK massal. Kita ke Pak Retma Gita Wirawasta ini. Pak Retma, ini tadi sudah disampaikan tadi Pak Timbul menyinggung bahwa memang ada pergeseran ya dari ketenaga kerjaan ataupun dari industri tekstilnya sendiri dari padat karya kemudian sekarang menjadi padat modal dalam artian teknologi di sana. Nah, bagaimana dengan tadi ada industri tekstil juga Pan Brothers Tbk yang mencatatkan ada pengurangan tenaga kerja di kuartal 1 tahun ini 700-an pekerja ini menjadi sekitar 24.459 orang dari sebelumnya 25 ribuan begitu. Dan di akhir tahun 2023 bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Retma? Ya, jadi memang kalau di tekstil ini makin ke hilir makin padat karya, makin ke hulu padat teknologi, padat modal. Tapi memang sekarang terutama di industri mid ya di antara ya itu tidak terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Kalau terutama karena speed mesin gitu ya, artinya banyak pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sana. Dan kalau mau bersaing ya memang harus masuk ke area situ. Tapi kalau di hilir saya kira memang masih padat karya ya. Mungkin rasio tenaga kerjanya dengan mesin 1:1,5 masih sama karena itu kan memerlukan keahlian keterampilan tangan. Sedangkan kalau untuk bikin benang, bikin kain itu kan dominasinya mesin ini makin cepat, makin banyak otomatisasi. Artinya kebutuhan tenaga kerjanya makin sedikit gitu ya. Jadi di situ. Terus kalau yang terkait dengan tadi fenomena pengurangan ya saya kira memang saya hanya melihat fenomenanya saja ya. Kondisi per masing-masing company tentu masing-masing company itu yang tahu. Tapi kalau saya lihat fenomenanya memang untuk garment ini kan Indonesia ini 60%, 65% ekspor utamanya ke Amerika Serikat dan Uni Eropa dan Jepang. Kalau kita ngelihat ketiga wilayah itu kan kondisinya juga masih belum stabil ya. Artinya memang akan sulit gitu ya. Artinya order yang diterima dari sana pun tentu ada sedikit perlambatan gitu ya. Nah, kalau kita melihat data ekspor kita di 2024 ini kan di bulan Januari Februari saya baru dapat data aja dari Februari karena ada kenaikannya hampir sekitar 7 sampai 8% secara baik. Nah itu kalau kita ngelihat itu didorong oleh industri hulu gitu karena industri hulu ini kan udah nggak bisa jualan banyak nih ke dalam negeri ya, sedangkan kita harus mempertahankan utilisasi di tingkat yang minim ini karena kalau udah di bawah 40 ya pilihannya tutup, jadi kita harus tahankan di tingkat 40-45. Nah mau nggak mau kita ekspor. Jadi kalau kita ngelihat sekarang misalkan rayon ya, rayon sekarang kita jadi dengan di 2023 kemarin jadi eksportir urutan pertama dunia. Kita mengalahkan Cina untuk ekspor rayon ke dunianya. Gitu. Jadi memang ini ekspor kita didorong oleh di industri hulunya. Gitu. Nah itu dia. Dengan kondisi seperti ini, Anda melihat bahwa potensi ataupun ancaman PHK massal masih tetap terbuka ke depan begitu? Saya melihat masih ada ancaman itu masih ada meskipun tidak seperti 2023 ya karena 2023 kan betul-betul tekanan. Nah ini sebetulnya marketnya masih dalam tekanan, cuman kita sudah pada posisi utilisasi yang benar-benar minimum gitu. Jadi pilihannya kalau kita di bawah utilisasi saat ini ya pilihannya stop, pabriknya tutup gitu. Jadi mau nggak mau kita akan pertahankan di situ. Jadi fenomenanya akan ada, teman tidak sebesar di tahun 2023. Pak Timbul, lantas bagaimana Anda melihat kalau memang tadi fenomena terkait dengan perkembangan industri tekstil di Indonesia, kemudian Anda melihat tadi ada pergeseran dari trennya sendiri penggunaan teknologi,
Kemudian untuk pekerja Indonesia sendiri yang berada mungkin di industri tekstil, langkah apa yang perlu dilakukan begitu? Apakah peran pemerintah juga harus terlibat di sana untuk, karena kan kita tahu penciptaan lapangan kerja juga menjadi fokus dari pemerintah dan sektor ini sebenarnya menjadi andalan untuk serapan tenaga kerja begitu. Silakan. Ya, jadi tentunya memang kalau kita mau jujur ya bahwa banyak faktor juga yang bisa mendorong perusahaan itu menyesuaikan dengan kondisi ya. Misalnya seperti yang dialami Pan Brothers ini kan dia terkait juga dengan modal kerja, dengan akses perbankannya kan begitu. Nah juga ini artinya bagaimana juga dengan biaya-biaya yang memang kalau kita lihat dari beberapa penelitian itu kan sektor-sektor seperti ini masih identik dengan adanya biaya-biaya ilegal gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan efisiensi biaya yang memang harus dilakukan kan begitu. Nah, tentunya memang pemerintah harusnya turun tangan untuk melindungi industri-industri ya, seperti industri-industri yang memang sangat berkontribusi pada penyerapan lapangan kerja. Nah, bagaimana misalnya seperti ada insentif-insentif pajak, bagaimana juga bisa mendukung nilai ekspornya lebih dan bekerja menggunakan kedutaan besar itu mencari-cari market juga dan sebagainya, itu supaya memang bagaimana order itu bisa terus meningkat sehingga membuka lapangan kerja. Ini kan market itu kan ya memang jadi orientasi. Kalau marketnya nggak ada ya ngapain membuka lapangan kerja, kan nggak mungkin. Nah tentunya ini yang memang harus ada bagaimana secara internal di Republik dengan insentif, dengan perlindungan dan sebagainya, termasuk juga dengan market yang harus bisa lebih ekspansif gitu ya. Nah kita kan sebenarnya negara produsen yang ke-21 ya, kalau yang itu banyak tuh China, Vietnam, Bangladesh, India dan sebagainya kan itu. Nah kita harus bisa benar-benar menjadi kompetitor mereka yang akhirnya bisa lebih baik daripada mereka. Nah ini kembali persoalan skill kita, tenaga kerja kita yang di sisi hilirnya juga, di sisi hulunya juga, supaya memang bisa lebih memastikan industri ini bisa running lebih baik lagi. Nah tentunya tidak boleh hanya kita serahkan industri aja yang ngerjain lah, pokoknya bagaimana, pokoknya industri. Enggak, ini pemerintah harus ikut terlibat. Dan juga bagaimana dukungan serikat pekerja ya untuk keberlanjutan industri dan peningkatan produktivitas untuk keberlangsungan usaha tekstil dan produk tekstil ini. Nah, dari organisasi pekerja seluruh Indonesia, OPSI sendiri melihat bagaimana begitu peran pemerintah, kemudian bagaimana upaya teman-teman pekerja meningkatkan skill mereka. Apakah sejauh ini sudah ada bimbingan, pelatihan yang diberikan begitu keterlibatan pemerintah dan juga dunia usaha? Nah, jadi memang kuncinya memang peningkatan produktivitas dengan skillnya yang ditingkatkan ya. Tapi kalau saya perhatikan memang kita punya program-program pelatihan vokasional yang memang juga masih terpecah-pecah ya. Ada di program jaminan kehilangan pekerjaan, ada kartu prakerja, ada yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenagakerjaan, sehingga dia tidak fokus begitu ya. Harusnya kan memang kalau saya sih berkali-kali usulkan ada satu badan ya, Badan Nasional Pelatihan yang memang bisa menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri secara keseluruhan. Dunia usaha, dunia industri tekstil itu apa? Nah itu yang harus dijawab dengan skill, dengan suplai anggaran. Jadi APBN juga harus ikut, jangan sekedar hanya mohon maaf ya, seperti kartu prakerja sebelumnya pelatihannya dikasih 1 juta, kemudian di jaminan kehilangan pekerjaan 1 juta. 1 juta itu mau ngelatih apa? Kan gitu. Jangan juga hanya sekedar ada programnya, tapi kualitasnya tidak bisa dijamin. Nah ini kan persoalan bahwa ke depan ini ya kita akan bertarung dengan teknologi, bahwa skill itu nggak bisa sekedar ala kadarnya gitu. Nah jadi pemerintah harus bisa menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri ini dengan mempersiapkan SDM, dengan memastikan penyelenggaranya itu memiliki perencanaan, memiliki pengetahuan tentang apa sih kebutuhan ke depan, apa sih yang harus kita siapkan SDM-nya. Jangan sampai industri datang tidak ada SDM-nya, akhirnya dia ngambil lagi tenaga kerja asing, terus kita protes lagi, kemudian jadi masalah terus begitu. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depannya lebih serius lah. Baik Pak Timbul, itu dia, memang masih banyak PR juga yang harus dituntaskan terkait dengan ketenaga kerjaan di Indonesia, meningkatkan skill mereka dengan tadi pendampingan yang paling utama dan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Baik, terakhir Pak Redma, Anda melihat bagaimana prospek industri tekstil ke depan akhirnya dengan tadi level ekspansi yang sudah disampaikan, apakah ini masih akan terus berlanjut atau memang ya sudah kita memasuki era baru terkait dengan industri tekstil?
Ya kita sebenarnya masih dalam posisi pesimis ya. Karena kemarin itu sebetulnya kenapa bisa tumbuh kan seperti yang tadi saya sampaikan, karena ada Permendag 36 di mana barang bawaan, barang kiriman kan dibatasi melalui itu. Tapi kan sekarang dengan revisi lagi kan jadi dibuka lagi nih barang bawaan, barang kiriman, jadi udah tidak diurus lagi oleh Kementerian Perdagangan. Dilempar lagi ke Bea Cukai, dan Bea Cukai kita tahu sekarang kan lagi jadi sorotan gitu kinerjanya gitu, dan memang dari dulu memang kerjanya seperti itu. Jadi kita sekarang dengan tidak diaturnya barang bawaan dan barang kiriman, plus juga masih banyak permasalahan di Bea Cukai, termasuk impor borongan, pelarian HS gitu yang sampai sekarang belum ditangani dengan baik. Kita masih pesimis. Jadi posisinya kelihatannya sih di kuartal 2 bukannya Permendag 36 barang impor sudah mulai masuk lagi. Jadi kita di kuartal 2, kuartal 3 ini agak pesimis gitu ya. Jadi memang harusnya untuk menyerap tenaga kerja itu kan masuk ke fase ekspansif ya, dengan tadi pindah ke wilayah teknologi. Tapi kan sebelum masuk fase ekspansif kita kan harus mengutilize kapasitas yang sekarang idle gitu ya. Jadi ini jadi PR gitu sebelum masuk ekspansi. Oke, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang dituntaskan begitu ya di industri tekstil, dari sisi teknologinya, industrinya, dan juga ketenaga kerjaan. Dan semoga nanti ada win-win solution juga yang diberikan oleh pemerintah dengan suara-suara yang terus didengungkan oleh pelaku industri tekstil nasional. Baik Pak Redmat, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah disampaikan. Sampai berjumpa kembali. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.